Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Sejak menjadi wali kota, gubernur hingga menjadi presiden, cinta rakyat Indonesia pada Presiden Jokowi terus bertumbuh dalam skala yang besar. Barisan pembencinya juga mengikuti meski dengan skala yang lebih kecil. Namun meski begitu, Jokowi tak pernah dendam pada pembencinya, apalagi sampai menganggap mereka sebagai musuh. Jokowi juga tak pernah memusuhi orang-orang yang menghina dan memfitnah dirinya. Satu-satunya musuh Jokowi hanyalah fitnah itu sendiri, bukan orang yang memfitnahnya. Sering kita mendengar ungkapan, Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak bahwa lawannya Pak Jokowi fitnah? Jokowi memiliki kebesaran hati yang tak banyak orang memilikinya. Lihat saja bagaimana Jokowi membawa Prabowo dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama dirinya membangun negeri ini. Padahal keduanya adalah lawan politiknya. Kebesaran hati seorang Jokowi kembali terlihat ketika dirinya menjenguk MH Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun. Jokowi datang untuk melihat kondisi Cak Nun yang sudah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Padahal Cak Nun adalah orang yang kerap menyindir dan menghina Jokowi dengan sebutan Fir'aun. Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan adikuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja. Yang dihapusi Belanda, dihapusi Cina, dihapusi Amerika, dihapusi Israel. Disuruh pindah-pindah ibu kota oleh orang lain. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Sebab saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak manggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe sono sing menang. Kalau denger omongan Cak Nun itu ya, saya cuma bisa ketawa. Nah, kalau Cak Nun nonton ini, dia harus jujur nih, biar ngomong yang sebenarnya Fir'aun mana antara Jokowi dengan Soeharto, ya kan? Cak Nun itu bagian dari Soeharto, aja lali loh. Cak Nun itu bukan pengkritik Soeharto, bukan. Bukan ya? Bukan, jauh dari pengkritik Soeharto. Karena Cak Nun memang dekat dengan Soeharto ya? Bukan hanya dekat, oceh-ocehannya Soeharto. Corongnya? Seolah-olah ngeritik, seolah-olah ini. Tapi pesenan lah, dia hanya ngeritik selevel menteri, nggak berani nyentuh Soeharto. Itu Cak Nun. Seorang budayawan, MH Ainun Nadjib, mengapa ia saya undang kembali? Karena ia kerap bertemu langsung, sesuatu yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain. Dan karena itu saudara, kita akan mencoba mendapatkan gambaran atau menuntaskan seperti apa kita berbicara soal sosok pemimpin Orde Baru ini.
Sebelumnya saya ingin tanya dulu sama Cak Nun, tolong ceritakan Cak Nun, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan informasi gitu ya. Cak Nun termasuk orang yang berada di istana pada waktu itu, pada saat detik-detik Pak Harto akhirnya mengundurkan diri. Meski begitu, Jokowi tak pernah membalas hinaan itu dengan hinaan, apalagi sampai memenjarakan Cak Nun. Bahkan, yang paling membuat kita takjub, di tengah-tengah kesibukannya, beliau justru menyempatkan waktunya untuk menjenguk Cak Nun yang sedang dirawat di rumah sakit. Pak Jokowi sekitar 10 menit yang lalu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Sarjito dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainun Najib di RSUD Dr. Sarjito ini. Itulah Presiden Jokowi, presiden yang sering dihina dan difitnah bertubi-tubi, namun tetap membalasnya dengan cinta.